Shalom, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Sahabat Indonesia Jemaat Philadelphia Kampung Kelor, Minggu tanggal 27 Februari 2022, minggu terakhir di bulan ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita angkat pujian Seindah Pelangi Secerah Mentari. Kita menaikkan syukur karena Tuhan menolong kita, berikan hari baru, hari Minggu yang mulia untuk kita bersama-sama memuliakannya dalam ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menaruh dan memelihara kasih setianya dari dahulu sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Roma pasal 2 ayat yang pertama sebagai nats pembimbing kita. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, kau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Demikian nats pembimbing kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Mari kita bersama-sama akan masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita rendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah dalam doa pengakuan dosa kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, kami sangat bersyukur di hari Minggu yang mulia, hari yang begitu cerah Kau anugerahkan bagi kami. Bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami datang untuk memuliakan Engkau. Tapi kami juga bersyukur, kami diberikan waktu untuk datang mengaku segala kesalahan kami, pelanggaran kami, yang mana kami lakukan tidak mengindahkan firman-Mu atau kehendak-Mu ya Tuhan. Kasihani kami, ampuni kami, karena kami tahu Engkau Allah Maha Pengampun, Allah yang selalu memberikan ampunan bagi kami dan menuntun kami untuk kembali kepada jalan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam sikap kami, terutama tutur kata kami, seringkali melukai atau menyakiti hati sama kami. Terutama orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami dalam keluarga kami, di rumah kami, di sekeliling kami, tempat kami bekerja. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, kasihani kami, ajar kami, supaya kami mengasihi satu dengan yang lain, tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, tidak saling melukai satu dengan yang lain, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, untuk kami datang dan mengaku segala dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus beritakan berita anugerah pengampunan dosa bagi mereka yang percaya dan telah mengaku segala dosanya. Ingat bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Yang menjadi petunjuk hidup baru kita terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 2. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 2 adalah petunjuk hidup baru kita. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, kami berterima kasih karena hari ini kami diberikan waktu lagi untuk datang mendengarkan firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, tolonglah kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sucikan kami, layakkan kami, berikan kami pengertian yang baik, sehingga kami bersama-sama memahami firman Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 10 sampai dengan pasal 4
ayat 11. Yunus pasal 3 ayat 10 sampai dengan pasal 4 ayat 11. Dengan tema penghakiman milik Allah. Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita baca seterusnya sampai dengan ayat pasal 4 ayat yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tetap menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layaklah engkau marah." Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan akan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, penghakiman milik Allah. Di dalam Alkitab kita beberapa kali ditegaskan supaya seorang yang akan yang lain tidak boleh saling menghakimi. Namun pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagi saya dan kita semua, sudah berapa kali, sudah berapa banyak kita menghakimi saudara kita, sesama kita, terutama orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita, tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Seringkali orang dengan pembelaan diri, dengan pembenaran mengatakan bahwa tidak menghakimi. Tetapi saya cuma menasihati, saya cuma menilai dan sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus mengerti arti penghakiman. Penghakiman yang dimaksudkan di sini adalah adanya sebuah pelanggaran dan diberikan sebuah hukuman, punishment, sebuah ganjaran. Seorang anak yang bandel, biasanya orang tua memberikan ganjaran, sanksi, mencubit. Ada perilaku, tindakan, ada aksi dari penghakiman itu. Seringkali bukan tanpa fisik, bukan hanya dengan fisik, dengan tangan kita, dengan kaki kita, tetapi lewat tutur kata kita telah menghakimi orang lain. Tetapi siapakah kita? Kata Tuhan,
Dalam Matius jelas sekali, siapakah engkau yang bisa menghakimi saudaramu, sedangkan kamu pun melakukan hal yang sama terhadap saudaramu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kisah Nabi Yunus pelajaran sangat berarti bagi kita dengan penduduk Niniwe. Yunus yang berasal dari Samaria, kerajaan Israel bagian utara, diutus Tuhan untuk suatu tugas nubuatan pada orang-orang Niniwe yang jaraknya cukup jauh. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di belakang di peta itu, dari Israel itu menuju Niniwe itu jaraknya lumayan lama. Dia harus menyeberang, dan di situ ada sungai Tigris. Dia harus masuk Mesopotamia, dekat Asyur, kota Niniwe. Kota Niniwe kota yang cukup makmur zaman itu. Secara perniagaan, perdagangan cukup makmur. Tempatnya strategis secara geografis untuk orang lalu lalang untuk berdagang. Tetapi di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa kejahatan mereka telah sampai pada Tuhan. Kalau kita baca buku-buku tentang kota Niniwe, orang-orang Niniwe cukup jahat. Pertama, mereka memang penyembah dewa-dewi. Mereka juga dicatat bahwa begitu kejam ketika mereka menawan orang-orang tawanan perang. Diperlakukan tidak adil sesuai dengan aturan perang di semenanjung Timur Tengah. Orang-orang Niniwe bersama pemimpin mereka melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberitahukan bahwa Dia akan menghukum kota itu melalui Nabi Yunus. Tapi Yunus tidak melakukan itu. Dia meninggalkan atau melarikan diri panggilan itu. Tapi dalam kisah pasal 2 atau pasal 1 dan pasal 2 diceritakan bahwa Yunus akhirnya melalui peristiwa di atas kapal dan dia masuk dalam perut ikan. Akhirnya dia pergi ke kota itu. Ketika dia memberitahukan bahwa kota itu akan dihancurkan oleh Tuhan, bahkan dia mengatakan bahwa 40 hari lagi kota itu akan dihancurkan. Di dalam pasal 3 kita bisa melihat pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Jadi menurut pemikiran Yunus, mereka yang bersalah, mereka yang berdosa memang layak atau pantas dihancurkan, dihukum oleh Tuhan. Tetapi rupanya kisah ini berbeda dengan apa yang dalam pikiran Yunus, yaitu ketika Allah melihat pemimpinnya, rakyatnya, mereka berbalik pada Tuhan, maka penghakiman yang seharusnya Tuhan lakukan pada orang-orang Niniwe tidak terjadi sebagaimana yang telah direncanakan di awal. Karena ada pertobatan yang luar biasa. Di dalam ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Luar biasa Allah kita. Allah hakim yang adil. Ketika dia melihat sebuah pelanggaran dari umatnya, maka dia akan memberikan mereka teguran, memberikan mereka penghakiman. Tapi ketika dia melihat ada pertobatan, maka kasihnya begitu besar, pengampunannya begitu besar akan terjadi pada umatnya yang berbalik. Juga orang-orang Niniwe mengalami hal itu. Tetapi satu karakter muncul dalam diri Yunus, yaitu ketika dia marah, dia kecewa karena keputusan Allah itu. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, kesal, marah dia dengan keputusan Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia,
serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dari sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Begitu kesalnya Yunus terhadap keputusan Tuhan, sehingga dia mau mengatakan lebih baik aku mati daripada melihat keputusan Tuhan terjadi pada orang-orang Niniwe. Tidak jadi menghukum mereka, tidak jadi mendatangkan malapetaka, malah adalah pengampunan yang luar biasa, kasih yang begitu luar biasa tanpa batas. Dalam cerita selanjutnya, kesalahan Yunus tiada habisnya. Pelajaran sebenarnya sederhana bagi kita dalam perenungan ini. Seringkali kita berlaku seperti Yunus, kecewa, iri hati, marah ketika orang yang melakukan kesalahan kepada kita tidak dihakimi, terutama oleh Tuhan. Tidak ada pembalasan dari Tuhan, tidak ada teguran dari Tuhan. Sehingga kebalikannya adalah ketika orang menyakiti kita, baik lewat tutur kata, perbuatan kita, perbuatan mereka terhadap kita. Ketika mereka mengalami celaka, malapetaka, yang ada adalah bahagia, sukacita dalam diri kita. Sebaliknya, ketika mereka tetap ada dalam keadaan yang secara kasat mata kita mereka baik-baik saja, walaupun kelihatan mereka salah, maka yang ada adalah kesal, sakit hati, iri hati. Bahkan mungkin seperti Yunus, mendoakan mereka supaya dihukum, bukan mendoakan mereka supaya berbalik kepada Tuhan dan dikasihani Tuhan. Saya ataupun Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mungkin seringkali kita mengalami hal itu, bukan pada orang lain, pada orang-orang terdekat kita, saudara kita, anak-anak kita, mungkin orang tua kita, yang mungkin menurut kita mereka salah, tapi mereka tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan malapetaka. Kita kecewa, malah kita terus berharap supaya suatu saat nanti orang ini akan mendapatkan malapetaka. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, siapa tahu mereka berhati seperti pemimpin di Niniwe dan rakyat-rakyat Niniwe yang datang di hadapan Tuhan memohon ampun atas segala dosa mereka, sehingga Tuhan memberikan pengampunan dan tidak menghukum mereka. Kita tidak tahu. Ketika orang melakukan kesalahan, mungkin dia memohon maaf, ampun kepada kita. Terkadang kita sulit untuk memaafkan, mengampuni. Tapi ingat, ketika dia diam-diam datang di kamarnya, dia memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan memberkatinya. Orang-orang Niniwe memberikan sikap yang luar biasa, sikap ketulusan dalam pertobatan, dilambangkan dengan mereka mengoyakkan jubah mereka. Mereka tersungkur di tanah. Segala orang, dari orang-orang pembesar sampai rakyat, bahkan sampai binatang, mereka berkabung, mereka berpuasa untuk tanda pertobatan itu, memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat hal itu luar biasa baik, sehingga dia mengampuni mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena seringkali kita menjadi hakim bagi sesama kita, saudara kita, hakim bagi orang lain, padahal kita lupa bahwa sebenarnya kesalahan itu juga ada pada diri kita, yang suatu saat nanti mungkin orang menghakimi kita. Apa perasaan kita? Biarlah kita kembalikan bahwa penghakiman itu milik Allah. Dalam Roma pasal 2 ayat 1, saya bacakan sekali lagi. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Paulus mengingatkan pada jemaat di Roma bahwa mereka melakukan hal yang sama terhadap orang lain, kesalahan yang sama, tetapi mereka juga seringkali menjadi hakim bagi sama mereka. Dengan alasan mereka, pembenaran mereka untuk menasihati orang, untuk mengingatkan orang, padahal sikap mereka sampai pada tahap penghakiman. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mohon kepada Roh Kudus, kita kembalikan hak
Allah sebagai hakim bagi kita semua. Mohon ampun karena kita telah menghakimi orang lain, terutama saudara-saudara kita yang ada bersama-sama dengan kita. Ingat, ketika kita datang bersama-sama dengan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita datang mohon ampun kepada Tuhan, maka kehidupan kita diberkati. Sebagaimana orang Niniwe mendapatkan belas kasihan Allah yang luar biasa. Mereka diberkati luar biasa dari pemimpin sampai rakyatnya. Janganlah menjadi seperti Yunus yang hatinya begitu kacau, hatinya begitu dengan amarah, dengan iri hati. Padahal Tuhan memberikan gambaran bahwa pohon jarak itu bukan kamu yang tanam. Pohon jarak itu ada dalam satu hari, hilang dalam satu hari. Itu haknya Tuhan. Umat manusia juga begitu. Orang-orang Niniwe bukan orang-orang milik Yunus, tapi mereka adalah orang-orang milik Tuhan. Yunus diperingatkan untuk hal itu, karena sampai dalam kisah terakhir itu Yunus masih bersikap kesal marah karena Allah tidak memberikan malapetaka kepada orang Niniwe. Janganlah jadi seperti Yunus yang kesal hatinya karena orang lain yang mungkin bersalah kepada kita tidak mendapatkan hukuman. Siapa tahu dia datang di hadapan Tuhan dan telah memohon ampun. Amin. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita masuk dalam syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa penghakiman adalah milik Allah, bukan milik kami sebagai manusia. Siapapun kami, pemimpin kami, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Biarlah kami saling menasihati satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain untuk datang bertobat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemimpin Niniwe dan juga rakyatnya. Biarlah kami tidak memiliki hati seperti Yunus, yang iri hati ketika Tuhan tidak menghukum, memberikan malapetaka kepada orang lain yang bersalah pada kami. Ajar kami untuk saling mengasihi, mendoakan mereka yang menyakiti hati kami, untuk mereka kembali pada jalan Tuhan dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang bergumul untuk kesehatan mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Bergumul untuk pendidikan anak-anak mereka, bergumul untuk pekerjaan, untuk usaha, bergumul untuk mendapatkan anak, omongan. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Yang bergumul mendapatkan pekerjaan, yang bergumul untuk rumah tangga atau untuk berumah tangga ke depan, Tuhan berkati. Berkati pemerintah kami, terutama dalam situasi pandemi COVID, biar kami tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan juga tetap bersama-sama untuk melawan COVID ini Tuhan dengan pemerintah kami. Berkati juga untuk situasi sekarang di dunia ini Tuhan, pandemi yang juga masih berlangsung di berbagai negara, juga konflik atau perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Berikan perdamaian lewat tokoh-tokoh dunia yang telah Engkau pilih mereka untuk menjadi duta perdamaian dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang hari dari rumah kami, dimanapun kami berada, biar kami tetap sehat. Ganti pelayanan di gereja ini, dari sekolah minggu sampai komisi dewasa, terutama kami dalam masa pelayanan online, biar kami tetap semangat. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Andi Stefanus, Bapak Arbiter, Bapak Arif, Pak Andreas, Pak Denny, dan saudara-saudara kami yang lain yang melayani Engkau yang tidak kami sebutkan satu persatu. Terus berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Asmadi, untuk Mama Fiani, saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Yesus kami berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian yang mengingatkan kita bahwa Roh Kudus yang memegang kita, tangan kita kemanapun kita melangkah. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan dan yakinlah bahwa Roh Kudus akan selalu memegang kita, menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Kasihilah seorang akan yang lain, penghakiman milik Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pujian ini mengingatkan kita bahwa hanyalah Tuhan Yesus, namanya yang begitu kudus, namanya yang beri kemenangan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Mari naikkan syukur yang indah dalam simfoni yang indah pula. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib
Jemaat sekalian, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Untuk pemberitahuan bahwa minggu depan ibadah masih dilakukan secara online. Kiranya kita tetap sehat bersama dengan keluarga kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.